netizen tuh jangan, kalau udah gembel plus miskin, rumah juga masih kontrak atau nggak jelas, bayar token juga ribet, nggak usah ngomongin soal duit miliaran, yang juga belum pernah. Nggak usah, jangan tahu diri, harus tahu kapasitas itu. Jangan pula nanti dibilang miskin, nggak terima padahal beneran miskin, tapi maunya sosokan ngomongin soal duit miliar. Nggak usah. Kadang-kadang netizen juga suka nggak sadar diri sih, udah mah cuma ikut nimbrung, dapat endorse juga enggak, followers naik juga enggak, tapi nimbrung, kesel sendiri, dibikin-bikin sendiri, nyesek sendiri. Nah kalau gue mah mau nimbrung urusan orang, kayak urusan siapa mah terserah gue, followers gue nambah, pemasukan duit gue ada. Ayo lah, kalau netizen udah mah maki-maki, udah mah komen melulu, tapi followers nggak nambah-nambah, duit nggak masuk-masuk, yang gembel makin gembel, yang miskin makin miskin, yang pengangguran nggak dapat kerjaan. Tapi kalian tuh punya rasa amarah di dalam hati kalian yang tidak bisa diluapkan. Anak nggak diurus, nggak masak, marah-marah aja kerjaannya sama tetangga. Begitu, kalian tuh harus sadar diri, ngerti nggak? Lah kalau gue mau nyinyirin orang mah wajar. Netizen dirugikan apa sih sama mereka, sama Juragan J99 dirugikan apa? Nggak dirugikan kan? Nggak ada yang dirugikan. Terus kenapa langsung dibully? Mendingan kita zikir, mendingan kita perbaiki diri kita, mendingan kita berkaca dari mereka orang-orang yang sukses. Benar nggak? Jadi kalau ngelihat orang sukses itu baca sholawat, jangan ngoceh, jangan ngefitnah, apalagi ngefitnahnya dari kopi. Biar itu jadi urusan politik, nggak ada urusannya sama kita. Itu kapasitas, bukan kapasitas kita. Kita itu rakyat yang nggak ngerti tentang hal-hal yang seperti itu. Itu urusannya kepolisian, urusannya itu sudah mempunyai kapasitas masing-masing. Jangan kau nyinyir. Alhamdulillah, rezeki halal, bukan dari gadun, bukan dari jual diri. Yang ditunjukin home theater Google. Malu dong. Rumah ngaku 10M, ternyata 4M nggak lunas. Ternyata Jengger jualin tas orang. Nah, kalau gue ngejual tas gue sendiri, guys. Nah, cari duit tuh kayak gini, halal ya. Habis nge-live masih jualan. Nah, habis live itu masih jualan, bener nggak? Habis jual prestasi. Habis jual prestasi. Nah, ini sekarang bisnis jualan tas. Ya, jangan jual bacot ya, say. Jual bacot fitnah pula. Superwoman harus, Mbak, ya hari gini ya. Hari gini tuh perempuan pintar itu nggak ngurusin orang. Saya nggak akan begini kalau hidup saya nggak diurusin sama si badut, ya nggak? Karena badut ngurusin hidup saya, jadi saya jadi penceramah nih sekarang. Oke, guys, kita mau jualan ini ya. Sekali lagi kita mau jualan yang halal ya, bukan jualan yang haram ya. Jualan haram tuh kayak fitnah-fitnah ngebacot yang enggak mikirin pajaknya orang, mikirin hartanya orang ya. Karena bukan kapasitas kita. Sebentar, aku lupa nulis admin lagi. Saya tulis admin dulu ya. Dia nggak jual bacot, nggak endorse. Makanya yang endorse kudu pinter ya guys. Yang endorse itu juga agak on. Ngapain endorse udah tahu dia itu dajjal. Di endorse pula. Ya kan, berarti memberikan panggung buat orang yang suka kepoin orang, buat orang yang suka ngelontong sama pelakor ya. Jangan macem-macem lu sama gua kejar lu sampai ujung langit lu ya. Ya lu udah sentil-sentil orang tua gua, lu gini lu ya, macem-macem lu gua sikat beneran. Ini minta ya ini, dan kalian juga netizen kudu pinter. Udah tahu dia itu tukang riba, iya emang bener, tukang riba dan doyan ngegosip. Emang orang kalau sibuk doyan ngegosip kagak, capek. Belum lagi latihan nari, belum lagi latihan nyanyi, belum lagi ngurusin perusahaan, kira-kira budget masuk kapan. Ini salon aja kagak ada laku-laku. Aduh, sudahlah ya. Ya.
Ya, ini bagus banget ya Say, tuh bagus ya, tuh bagus ya. Nah, ini kayak gini bagus banget. Ini Chanel ya, ini Chanel, ini ada ukurannya Mbak ya. Ini seri 16, dompet Chanel ya. Nih ya, Mami lagi peran antagonis nih. Ya, lagi peran antagonis, keren kan? Gua peran antagonis kan. Kalau peran protagonis kayak gini. Udahlah ya, peran antagonis nyakitin hati doang ya guys. Ini ya guys, ini bagus sekali. Ini dompet Chanel hitam gede ya, tuh. Tangan aku aja ini ya, gede ya. Kalau yang biasa itu, ini yang biasa tuh kayak gini. Ini ya segini lebarnya. Nih, beda ya tuh ya, segini ya lebarnya tuh ya. Bocah ngapa ya, katanya bocah ngapa ya. Yuk bocah itu suruh itu bocah ya. Makanya kalau si Nepos bilang artis itu harus bisa mencontoh seperti si prostitusi, katanya harus contoh seperti si Mirzina karena mengingatkan orang-orang untuk apa namanya tepat bayar pajak. Ini pos yang lu ingatkan itu mempunyai konsultan pajak. Kamu tahu nggak konsultan pajak itu apa? Hah? Emangnya lu nggak ada ceritanya pembisnis yang mempunyai perusahaan yang besar itu tidak punya konsultan pajak? Gua memang akui Mbak Sandi sama Mas Gilang itu memang salahnya adalah dia ini ibaratnya terlalu show off dalam arti sebenarnya ingin memotivasi, tidak ada maksud yang lain. Nah dia harus ngalah dong, daripada rame-rame mendingan ya udah, makanya Mas gak usah percuma nanti ada begini ada begitu ya nggak. Nah sekarang ngomong yang itu bukan pesawatnya lah, yang ini bukan pesawatnya. Apa kabar lu Jengger? Home theater lu ambil dari Google, Miss Google. Terus kemudian dapatnya siapa? Dapatnya aku. Asik. Kamu berapa? Asik. Ini tas gue, bukan tas minjem. Ngerti? Kalau Jengger, aduh dibayar paling cuman sejuta. Udah gitu ngejualin tas orang. Say, ini kenapa lu nggak ada cop TV lu Jengger? Nah sekarang emangnya sih aku sih tidak mau ikut campur urusan Mas Gilang sama Mbak Sandi. Cuman yang menjadi pertanyaan gue kadang guys, suka ikut miris ngeliat guys. Sedangkan dia bikin status waktu itu, guys aku ditipu ternyata tes berarti kan dia oncom, dia sendiri aja masih tanya sama kakak-kakaknya, kakak ini asli apa enggak kakak? Coba, kakak ini asli apa enggak kakak? Terus lu sosokan gue yang sudah lama banget bisnis tas. Hah? Kalau gua mau jual tas gua yang laule, yang penting tas sendiri, bukan tas minjam. Bener gak? Pedangdut Dewi Persik menyindir seseorang yang disebutnya sebagai Jengger. Banyak netizen beranggapan sosok tersebut adalah arti berinisial NM. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @lambegosip, Dewi Persik awalnya menyinggung soal kepemilikan rumah si Jengger yang diklaim seharga 10 miliar rupiah. Rumah, ngaku 10 miliar rupiah. Ternyata 4 miliar rupiah itu pun nggak lunas, ujar Dewi Persik sambil tertawa, dikutip dari matamata.com, Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Selanjutnya, mantan istri Saipul Jamil itu juga menyinggung soal aktivitas jual beli tas yang dilakukan si Jengger. Ia menyebut tas tersebut bukan punya si Jengger. Kalau gue ngejual tas gue Gus, bukan tas orang. Ini tas gue bukan tas minjem, lanjutnya. Kalau Jengger, aduh dibayar paling cuma sejuta, udah gitu ngejual lintas orang, ujarnya lagi. Tak hanya itu, Dewi Persik juga menyebut si Jengger sudah sepi job di stasiun televisi. Ini adalah satu hal penting yang perlu kalian ketahui. Di luar sana, banyak sekali orang yang tidak suka dengan kamu. Entah apakah alasannya, kita nggak tahu. Alasannya, karena mereka mendengarkan mulut orang lain. Mereka tidak mendengarkan kamu, cerita langsung dari kamu. And that's okay. Kamu tidak berutang penjelasan kepada mereka. Tidak sama sekali. Namun, waktulah yang akan berbicara. Karena ingat, semua orang bisa mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang kamu. Semua orang bisa menumpuk cerita yang tidak benar tentang kamu. Namun ingat, kebenaran tidak perlu dibela karena pada dasarnya kebenaran itu sudah benar. Dan camkan ini, waktu yang akan menunjukkan kebenaran itu kepada mereka. Aku pikir aku di rumah aja, aku makin putih.
aku makin glowing.